Muska, Miki, Miska, Muska, Miska, Muska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alicia, NIM 19026014, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem penyimpanan arsip menurut subjek. Di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian sistem penyimpanan arsip menurut subjek. Sistem penyimpanan subjek adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama, masalah, atau subjek pada isi surat. Selanjutnya, kelemahan sistem subjek. Yang pertama, sulit mengklasifikasikan apabila terdapat aneka ragam perihal yang hampir sama padahal berbeda satu sama lain. Yang kedua, kurang cocok untuk bermacam jenis surat. Tujuan kita membuat daftar klasifikasi menurut subjek adalah yang pertama, agar istilah yang digunakan untuk pengelompokan dokumen dapat dibuat tetap dan seragam. Yang kedua, semua arsip yang bersubjek sama akan dapat berkumpul di tempat yang sama. Dan arsip yang subjeknya saling berkaitan akan diletakkan berdekatan. Yang ketiga, mengusahakan agar arsip secara mudah, cepat, dan tepat ditentukan kembali dan dikembalikan ke tempat semula. Dalam menyusun daftar klasifikasi subjek, masalah-masalah yang ada dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, masalah utama, yaitu masalah yang paling luas. Dan yang kedua, ada tingkatan sub-masalah, masalah yang lebih kecil dari masalah utama. Dan yang ketiga, sub-masalah, masalah yang lebih kecil dari sub-masalah. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menyimpan arsip sesuai dengan subjek. Sebelumnya, alat yang saya butuhkan adalah arsip itu tersendiri, gunting, map, pena, lembaran deposisi, tabel indeks, dan filing kabinet. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai mengisi lembaran disposisi. Lembaran disposisi itu terdiri dari surat itu apakah termasuk surat rahasia, surat penting, atau surat biasa. Karena di sini surat mengenai pengangkatan pegawai, jadi saya masukkan kepada surat biasa. Selanjutnya indeksnya saya ambil dengan pengangkatan pegawai atau PNS. Kemudian pengangkatan PNS termasuk pada kode KP 0102. Tanggal surat adalah tanggal 26 September. Diteruskan kepada pimpinan Badan Layanan Umum. Instruksi surat. Instruksi surat itu misalnya instruksi dari pimpinan. Misalkan surat ini termasuk ke dalam lanjutkan kepada pemimpin. Jadi dibuat instruksi lanjutkan. Begitupun dengan arsip kedua. Selanjutnya di sini saya membuat tabel indeks. Tabel indeksnya berisi indeks, kode atau tanggal, perihal, nomor surat, dan lampiran. Indeksnya tentang pengangkatan PNS, kodenya KP 0102, tanggalnya 26 September 2019. Perihalnya transisi pengaturan pengangkatan pegawai, nomor surat B/997 M.SM 0100/2019. Karena pengangkatan PNS termasuk dalam kode kepegawaian, jadi dibuat KP dengan nomor 01.02. Begitupun dengan tabel indeks lainnya. Setelah mengisi lembaran disposisi dan tabel indeks, setelah menentukan kode pada arsip, kemudian kita membuat kode pada di atas arsip. Misalnya KP 0404 merupakan tentang permohonan cuti.
Dan begitupun arsip selanjutnya tentang pengangkatan PNS, kodenya KP0102. Kemudian arsip disusun dan dimasukkan ke map sesuai dengan kode sekat yang telah kita beri tanda tadi. Selanjutnya, arsip disimpan ke dalam filing kabinet. Inilah tampilan arsip yang telah disusun sesuai dengan subjek dan kode-kode subjek. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai sistem penyimpanan subjek. Sistem penyimpanan subjek adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama masalah, subjek yang tertera pada isi surat. Penempatan arsip menurut klasifikasi subjek terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama masalah utama, masalah yang paling luas, dan yang kedua tingkatan kedua submasalah, masalah yang lebih kecil dari masalah utama. Tingkatan yang ketiga ada sub-sub masalah, masalah yang lebih kecil dari sub-masalah. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.